Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tio Manes. Seperti biasanya, saya akan membahas beberapa contoh latihan soal pretest guru kelas MI untuk BPG Kemenak tahun 2022. Sebelum lanjut, silakan Bapak Ibu tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru terkait pembahasan soal pretest 2022. Kita lanjut ke soal nomor 1. Di bawah ini yang tidak menggunakan prinsip bidang miring yaitu A. Gerobak roda 1, B. Tangga, C. Pisau, D. Baji. Soal nomor 1, yang mana jawabannya? Ya, jawaban nomor 1 adalah A. Gerobak roda 1. Selanjutnya soal nomor 2. Joni adalah tukang bangunan. Ia ingin memindahkan batu kerikil dengan sebuah sekop. Prinsip kerja pesawat sederhana yang digunakan adalah A. Bidang miring, B. Tuas jenis ke-1, C. Tuas jenis kedua, D. Tuas jenis ketiga. Kira-kira jawaban untuk soal nomor 2, tuas atau pengukit jenis yang keberapa jika sekop? Ya, betul, kalau sekop berarti tuas jenis ketiga. Kita lanjut soal nomor 3. Alat yang menerapkan prinsip kerja tuas jenis ketiga adalah A. Gunting kuku, B. Staples, C. Gerobak roda 1, D. Pemecah kacang. Kira-kira yang mana yang betul? Ya, jawabannya yang B. Staples ya. Kalau gunting kuku ini pengungkit jenis pertama. Pemecah kacang jenis ketiga. Kita lanjut soal nomor keempat. Jenis tuas yang posisi titik tumpunya berada di antara titik beban dan titik kuasa adalah A. Tuas jenis pertama, B. Tuas jenis kedua, C. Tuas jenis ketiga, D. Tuas jenis kedua dan ketiga. Nah, ini jika tuas yang posisi titik tumpunya berada di antara titik beban dan titik kuasa. Kira-kira tuas jenis keberapa? Jawabannya adalah A ya, tuas jenis pertama. Kita lanjut soal nomor kelima. Tuas dengan titik kuasa berada di antara titik tumpu dan titik beban termasuk tuas A jenis pertama, B jenis kedua, C jenis ketiga, D jenis pertama dan kedua. Kalau yang soal nomor 5, titik kuasanya berada di antara titik tumpu dan titik beban. Nah, kira-kira itu tuas jenis keberapa? Ya, betul, jawabannya yang C, jenis ketiga. Kita lanjut ke soal nomor 6. Contoh penerapan dalam kehidupan dari tuas jenis pertama adalah A. Pemotong kuku, B. Gunting, C. Penjepit jamuran, D. Semua jawaban benar. Kira-kira yang benar jawabannya nomor 6 apa? Soal nomor 6? Ya, jawabannya D. Semua jawaban benar. Kita lanjut soal nomor 7. Alat pemecah kemiri, ya, alat pemecah kemiri merupakan contoh penerapan tuas jenis A pertama, B kedua, C ketiga, D pertama dan kedua. Pemecah kemiri, ya berarti sesuai dengan tuas jenis keberapa? Ya, betul, jawabannya tuas jenis kedua. Kita lanjut ke soal nomor 8. Pada pesawat sederhana jenis tuas atau pengungkit semakin panjang lengan kuasanya, maka keuntungan mekaniknya A tetap, B sama dengan 0, C semakin besar, atau D semakin sedikit. Nah, untuk soal nomor 8, kira-kira jawabannya yang mana? Jawabannya C, semakin besar. Lanjut soal nomor 9. Salah satu kelemahan dari penerapan pesawat sederhana bidang miring pada jalan di pegunungan adalah A. Jaraknya menjadi lebih jauh, B. Masa beban bertambah ringan, C. Sulit diterapkan, D. Waktu tempuh lebih cepat. Untuk soal nomor 9 yaitu pesawat sederhana bidang miring pada jalan di pegunungan. Kelemahannya apa kira-kira? Ya, jawabannya yang A. Jarak menjadi lebih jauh.
Kita lanjut ke soal nomor 10. Peristiwa dalam kehidupan sehari-hari yang merupakan contoh dari gelombang longitudinal adalah A. Radio, B. tali, C. suara, D. riak air. Kira-kira yang mana jawabannya untuk contoh gelombang longitudinal? Ya, jawabannya adalah C. Suara. Kita lanjut ke soal nomor selanjutnya, nomor 11. Cahaya merupakan salah satu jenis gelombang. A. Mekanik longitudinal, B. Mekanik transversal, C. Elektromagnetik longitudinal, D. Elektromagnetik transversal. Nah, kira-kira jawabannya yang mana? Soal nomor 11. Jawabannya D. Elektromagnetik transversal. Lanjut ke soal nomor 12. Sebuah bunyi memiliki periode sebesar 0,016 detik, maka bunyi termasuk dalam kategori A. Supersonik, B. Ultrasonik, C. Infrasonik, D. Audiosonik. Nah, kira-kira jawabannya yang mana? 0,016 detik. Nah, jawabannya yang D, ya. Audiosonik. Audiosonik merupakan jenis suara yang dapat didengar oleh manusia. Soal 13. Bunyi pantul yang terdengar bersamaan bunyi aslinya disebut A. gaung, B. gema, C. nada, D. desah. Kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Gaung, gema, nada, atau desah? Ya, betul, jawabannya gaung. Lanjut soal nomor 14. Kecepatan merambat tertinggi pada gelombang bunyi terdapat pada medium A. ruang hampa, B. gas, C. cair, D. padat. Kira-kira kecepatan merambat bunyi paling tertinggi itu di medium apa? Ya, betul, jawabannya adalah padat, ya, pada medium padat. Kita lanjut soal nomor 15. Di bawah ini contoh hewan yang dapat mendengar suara ultrasonik, yaitu A. jangkrik, B. laba-laba, C. anjing, D. kelelawar. Nah, kira-kira jenis hewan yang dapat mendengar suara ultrasonik yang mana? Ya, betul, jawabannya yang D. kelelawar. Jadi kelelawar dan hiu itu merupakan contoh hewan yang dapat mendengar suara ultrasonik. Sedangkan untuk jangkrik, laba-laba, dan anjing itu termasuk hewan yang dapat mendengar suara infrasonik. Sedangkan untuk manusia yaitu mendengar suara audiosonik. Soal nomor 16. Gelombang yang memerlukan medium untuk perambatannya, misalnya gelombang air, gelombang bunyi, gelombang mainan tali, yaitu A. gelombang mekanik, B. gelombang elektromagnetik, C. gelombang longitudinal, D. gelombang transversal. Kira-kira jawabannya yang mana? Gelombang yang mana? Ya, betul, jawabannya gelombang mekanik. Lanjut ya, kita ke soal nomor 17. Peristiwa pelangi merupakan contoh dari sifat cahaya, yaitu A. dipantulkan, B. dibiaskan, C. diuraikan, D. merambat lurus. Kira-kira yang mana yang benar jika peristiwa pelangi? Ya, betul ya. Peristiwa pelangi merupakan contoh sifat cahaya, yaitu diuraikan. Kita lanjut soal nomor 18. Saat akan berenang di kolam renang, Randy melihat bahwa kolamnya seperti terlihat dangkal, padahal kenyataannya kolam renang tersebut dalam. Berdasarkan ilustrasi tersebut, bahwa cahaya memiliki sifat A. dipantulkan, B. dibiaskan, C. diuraikan, D. merambat lurus. Nah, kira-kira jawabannya yang mana? Ya, betul ya, yang dibiaskan. Contoh dibiaskan juga bisa kita amati pada saat memasukkan pensil ke dalam gelas ya. Seolah-olah itu pensil yang ada di dalam gelas itu seolah-olah seperti patah. Kalau dipantulkan berarti contohnya pada saat kita bercermin ya. Diuraikan tadi contohnya pada peristiwa pelangi merambat lurus
Berarti contohnya pada saat kita menekan center ya, merambat lurus, ataupun cahaya matahari yang masuk ke jendela. Kita lanjut ke soal nomor 19. Bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli, misalnya jika kita berteriak di tebing, seolah-olah ada yang menirukan suara kita, disebut A. Gaung, B. Gema, C. Nada, D. Infrasonik. Nah, untuk soal nomor 19, kira-kira jawabannya yang mana? Ya, jawabannya yang B. Gema. Kita lanjut soal nomor 20. Benda di bawah ini yang dapat digunakan untuk peredam suara yaitu ya, kecuali A. Spons dan karet, B. Karpet dan busa, C. Kapas dan wol, D. Kayu dan kaca. Nah, kira-kira benda yang tidak dapat meredam suara itu yang mana? Nah, jawabannya yang mana? Ya, jawabannya yang D. Kayu dan kapas. Nah, spons, karet, karpet, busa, kapas, wol itu adalah contoh benda-benda yang dapat meredam suara. Biasanya kita temui pada ruangan besar, contohnya pada gedung bioskop ya. Itulah tadi ya contoh latihan soal PPG, pretest PPG untuk guru kelas MI. Jika video ini bermanfaat, silahkan Bapak Ibu share ke sosial media Bapak Ibu, bisa WA, bisa Facebook, bisa ataupun sosial media yang lainnya. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.